Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang dan kembali lagi di Skansa Podcast bersama saya Andini dan juga Bu Tatit. Nah, kali ini kita akan bahas seputar pemilihan duta genre, seputar apa sih duta genre dan tugas-tugasnya apa saja, langsung bersama Kak Solakal Abdur Mubarok dan juga Kak Septiana Rubianti. Nah, sebelum itu, apa kabar Kak? Halo, kabarnya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sehat. Oke, sebelum itu boleh perkenalan diri dulu Kak, biar siswa-siswi di SMK Negeri 1 Ngawi atau yang sedang menonton ini bisa kenal lebih dalam tentang Kak Sola dan juga Kak Septi. Oke, mungkin Kak Septi dulu deh. Tak kenal maka tak sayang ya Kak ya. Perkenalkan nama saya Septiana Dwi Rubianti dari Duta Genre Kabupaten Ngawi, khususnya Insan Genre Kabupaten Ngawi. Gitu. Oke, dan saya Solakal Abdul Mubarok atau teman-teman bisa panggil Sola. Saya juga dari Insan Genre Kabupaten Ngawi, lebih tepatnya di Duta Genre Kabupaten Ngawinya. Oke, kalau boleh tahu ya, duta genre ini ada mulai tahun berapa sih Mbak? Untuk Duta Genre Kabupaten Ngawi itu ada semenjak tahun 2019. Gitu. Jadi ini angkatan kami ketiga ya. Iya. Oke. Kan pasti pada saat pembentukan duta genre, kemudian pada saat apa yang harus dilakukan, terus beberapa hal untuk duta genre itu sebetulnya apa sih gitu kan? Ya kebetulan saya sama Andini mungkin baru dengar ini, baru tahu. Dan Seputar duta genre ya, Bu? Betul, karena duta genre ini pada saat saya dapat surat itu dan penjenengan ketemu dengan saya, terus terang saya kok saya baru tahu ya gitu kan. Sebelumnya saya tahunya ya hanya duta wisata. Yang di Madejeng itu. Betul. Kalau duta genre ya memang baru pertama kali ini. Nah, kalau boleh tahu. Oke. Kalau kita sebelum berbicara tentang duta genre, mungkin kita lebih mengenal dulu ya, Bu, genre itu apa gitu. Kalau genre itu merupakan kepanjangan dari generasi berencana. Nah, itu merupakan salah satu program dari pemerintah yang diluncurkan melalui BKKBN atau Badan Keluarga Berencana Nasional kayak gitu. Itu merupakan program yang digunakan agar remaja-remaja tentunya itu untuk mempersiapkan pendidikan, karirnya, dan juga sebelum menginjak ke kehidupan berkeluarga. Jadi itu dipersiapkan. Jadi dan untuk genrenya, duta genre sendiri itu merupakan seperti brand ambassador dari program genre ini yang memiliki tepatnya tugasnya itu untuk mensosialisasikan seputar generasi berencana dan juga tentang triad KRR yang ada di salam genre, yaitu tentang seks untuk mengenalkan seks pranikah, pernikahan dini, dan juga penyalahgunaan nafsa. Jadi kita lebih kayak sharing dan berbagi informasi kepada teman-teman remaja gitu. Oke, jadi skala prioritasnya adalah tentang itu gitu ya. Tentang remaja. Otomatis kan sasarannya remaja. Iya, betul. Dari usia 16 sampai dengan 20. Kalau untuk remaja sendiri itu definisinya usia berbeda-beda Bu dari WHO dan juga kalau untuk BKKBN itu sekitar 10 tahun sampai dengan 24 tahun dan belum menikah. Oh gitu. Harus itu sudah masuk kategori remaja gitu kan. Yeah. Berarti dimulai dari SD usia kelas 5 6 ya. Itu Yeah. sudah mau menginjak SMP gitu ya. Jadi kategori seperti itu. Lah untuk duta genre ini sendiri pada saat pemilihan dan lain sebagainya itu ada batasan usia kan untuk masuk di situ. Dimulai dari usia berapa sampai berapa? Minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun. Tapi bukan 22 yang lebih. Misal jadi sebelum Pada saat ya. sosialisasi atau pada saat pendaftaran 22 pas. itu nggak boleh. Yang boleh itu 21 lebih kayak gitu. Oh gitu. Oke. Tidak melebihi dari 22 begitu. Oke, kalau kita lihat sekilas seperti itu, berarti kan penyenangan tugasnya sangat berat. Yang dihadapi adalah mereka yang pada usia pengenalan, perubahan dari anak-anak, kemudian menjadi remaja, dari remaja menjadi setengah dewasa, di mana mereka tuh punya opini yang cukup kritis, ya kan?
usaha apa sih yang penjenengan lakukan sehingga pada saat penjenengan sudah terpilih menjadi duta genre ini, kata Mas Solar juara di bidang Saya- apa, kan pasti ada kategori-kategori. iya ada kategori. Ah, ah. Kalau saya juara favorit kemarin. Oh gitu, oke. Dan ini Kalau- juara satu putri. Untuk putrinya, oke. Nah itu kan menjadi tantangan tersendiri pasti Iya, ya kan, karena penjenengan punya apa ya, punya tugas untuk mensukseskan program ini. Iya, betul. Nah padahal yang dihadapi tidak semudah itu. Iya. Nah, Mereka masih dalam masa transisi betul. dan masih meraba-raba lah. Gitu. Izin menambahkan ya, Bu. Oke, Ya. silakan. Jadi setelah kami terpilih menjadi duta genre, itu tentunya dari Dinas DP3 AKB Kabupaten Ngawi, kami dibimbing dan dibina. Ada pembekalan materi-materi sebelum kita terjun ke masyarakat begitu. Mungkin materinya seperti apa? Triad KRR tadi, seks pranikah, terus pernikahan dini, kemudian penyalahgunaan nafsa seperti itu, serta ada juga isu-isu stunting yang dicanangkan oleh BKKBN dan Kemenkes. Ini adalah isu kritis, Bu, karena di masa remaja itu sangat memerlukan gizi yang cukup, pola asuh yang cukup, dan mempersiapkan untuk kehamilan seperti itu. Jadi baik dari perempuan maupun laki-laki itu diperlukan perhatian di situ masa-masa transisi, betul nggih tadi. Oke. Ya sebenarnya kalau dalam program sekolah sih sebenarnya sudah ada nih Mbak, Nggih, yang betul. seperti penjenengan sampaikan itu kayak triad, yang penjenengan sampaikan kita itu namanya triad UKS. Oh ya. Di mana di sekolah itu ya memang benar-benar ditekankan. Kemudian ada sekarang itu penambahan bullying dan Iya, Nah, itu yang rasa- sedang marak sekali. itu Apalagi dia. sekarang kan eranya itu digital, apalagi sosmed lebih banyak, teman-teman banyak aktif di sosmed. Tanpa sengaja itu komentar-komentar jahat itu banyak bermunculan dan itu juga merupakan Iya. cyberbullying ya. Sebenarnya kalau tingkat SMP dan SMA itu sudah ada dan program itu sudah ada. Bahkan untuk bullying itu ada semacam fasilitator. Istilahnya adalah kalau bullying itu kemarin perundungan itu memang ada apa ya, prosedur sendiri sebenarnya. Iya. Hanya kita rasakan itu tidak efektif gitu loh. Iya. Karena memang kayak setelah kita mengikuti selesai. Nah ini saya senang pada saat ada yang namanya duta genre Ya. masuk ke sekolah kita. Harapannya nanti adalah kita tuh ada yang bisa mewakili sehingga Iya. mendapatkan pembekalan seperti penjenengan dan bisa ikut sosialisasi. Itu bagi saya dan khususnya SMKN 1 luar biasa. Nah kalau sudah masuk seperti penjenengan, terjun langsung, sebenarnya tantangan apa sih yang paling berat gitu Mbak, Mas? Oke. Boleh tahu? Sedikit sharing juga ya. Iya. Kita boleh ini setelah jadi duta genre, kita juga diundang untuk mengisi sosialisasi di desa-desa yang memiliki lokus stunting gitu. Jadi di situ banyak banget tantangannya. Iya. Kayak apa kan, misalkan kita kan backgroundnya mungkin saya kan kuliah juga dan Kak Septi kan kuliah, saya jurusan ilmu perpustakaan dan Kak Septi kebetulan gizi, jadi untuk mengenai stunting sendiri pasti lebih mendalami. Jadi kayak yang saya backgroundnya itu harus mau nggak mau kita harus belajar hal-hal baru kayak gitu, harus memahami tentang stunting, lokus stunting, dampaknya, sebab-sebabnya, dan juga gimana ke depannya kayak gitu. Dan juga ini kan genre kan lebih banyak itu berkaitan dengan kesehatan juga kan, kesehatan reproduksi. Nah kayak gitu itu menjadi tantangan tersendiri buat kita yang backgroundnya mungkin tidak dari kesehatan ataupun gizi kayak gitu. Jadi harus banyak belajar juga. Oke. Gini, setelah penjenengan sosialisasi, kemudian penjenengan melakukan berbagai macam strategi, kan otomatis juga ada pendekatan. Ya. Respon apa sih yang penjenengan harapkan daripada saat penjenengan sosialisasi pada remaja atau mendekati yang dewasa? Karena kan program penjenengan banyak. Nah, respon apa yang penjenengan kehendaki sebenarnya? Oke, respon atau feedback yang Iya. kita inginkan adalah apa? Remaja itu memahami. Jadi apa yang perlu kita siapkan untuk menuju masa prakonsepsi atau masa persiapan sebelum menuju kehamilan.
Mungkin dari segi pendidikannya, sukses karir dulu, kemudian kebutuhan finansial untuk berumah tangga itu cukup banyak juga nggih. Kita juga menyajikan kasus-kasus di Kabupaten Ngawi seperti pernikahan dini, seks pranikah seperti itu. Terutama yang lebih ngeri adalah kasus pernikahan dini di masa pandemi kemarin. Karena kebosanan, nggak punya teman, banyak lika-liku karena online gitu. Sehingga aku pengen nikah aja deh gitu. Itu melonjak bahkan sekitar 200%. Dari sebelumnya tahun 2019 tuh sekitar 70 atau 60 sekian yang mengajukan di pengadilan agama. Kemudian pernikahan dini atau cerainya ini ya? Pernikahan dini. Supaya usianya kan minimal, kalau dari UU nomor 16 tahun 2019 itu 19 tahun. Tapi dari BKKBN sendiri itu ada namanya PUP, pendewasaan usia perkawinan, yaitu untuk 21 wanita dan juga untuk pria Ya. minimal 25 tahun. 21-25 keren gitu. Mungkin itu. Di perjalanan ya Mbak Mas, pada saat penjenengan sosialisasi kan yang paling banyak ditemukan adalah pada saat terjadinya pernikahan dini gitu kan. Iya. Nah, kan otomatis tantangan penjenengan adalah bagaimana saya masuk kemudian pernikahan dini itu menjadi suatu gambaran yang tidak perlu loh kita lakukan itu, karena masa depan kita masih jauh, masih banyak yang perlu dipersiapkan. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih yang paling penting pada saat penjenengan sosialisasi bisa ditangkap dan kita merasa yang seusia Andini mungkin ya, kebetulan di sini ada siswa saya, itu bisa menjadikan pedoman, oh ternyata itu betul. Oke. Nah, dari sosialisasi tersebut kita menyajikan kasus-kasus real life-nya, kehidupan di sekitar kita. Misalkan kemarin ada kasus bunuh diri, kemudian dia di makam ayahnya oleh itu ada kemarin. ada, kita nggak perlu sebut nama, ada kasus seperti itu. Kemudian ada kasus yang usia SD ataupun SMP di luar Jawa sana, dia melakukan pernikahan gitu. Ada juga yang sempat viral kemarin seperti itu, itu. masih SMP itu melakukan hubungan intim dengan teman-teman cowoknya, banyak katanya dikasih uang 50.000 kayak gitu, dan itu sangat miris banget ya, padahal masih usia segitu dan udah terpublis di internet dan tersebar luas sampai viral, dan itu bisa menjadi kayak pembelajaran juga pembelajaran kita lebih memberikan suatu contoh-contoh yang nyata, ini loh ada di sekitar kita. Itu sebenarnya seperti fenomena gunung es gitu Ibu, karena sebenarnya di atas itu yang nampak sedikit, cuma di bawahnya tuh belum ada yang berani speak up, belum berani terungkap seperti itu. Jadi ya gini, kita langsung dihadapkan dengan kasus nyatanya biar kita itu merasa takut gitu ya Kak. Nah, yang paling penting dalam sosialisasi tersebut, gimana sih Kak cara biar kita itu bisa mengubah pola pikir remaja mungkin yang agak menyimpang, mungkin agak nggak benar gitu ya Kak. Gimana cara dari Duta Genre bisa masuk untuk mengubah pola pikir tersebut ke jalan yang benar gitu, meyakinkan bahwa apa yang selama ini itu dilakukan itu yang menurut mereka itu sebenarnya kayak lumrah biasa, tapi sebenarnya itu belakangnya efeknya mengerikan gitu loh maksudnya. Oke, biasanya kalau dari saya sendiri itu memberikan metode, biasanya saya kasih short movie ataupun short dari TikTok, seperti itu kan lebih lagu-lagu yang kekinian gitu nggih. Sehingga lebih menarik untuk dilihat. Selain itu kita juga tadi memberikan suatu contoh kasus-kasus gitu. Efeknya bukan takut, lebih ini dia, sehingga aku bisa menghindari, sehingga aku bisa melakukan ini untuk menjaga kesehatan reproduksi aku, seperti itu. Tuh. Dari soal? Kalau dari aku sih juga seperti apa yang udah dikatakan sama Kak Septi ya. Kebanyakan apalagi kan untuk masalah pernikahan tadi, kebanyakan kan terlalu menganggap enteng. Misalnya kita kadang itu ngeluh, misalkan aku males sekolah, capek, banyak tugas, mending nikah aja, enak. Itu seperti nikah itu dijadikan solusi, padahal nikah itu banyak banget malahan masalahnya, yaitu mereka itu harus benar-benar menyiapkan yang itu finansial dan juga mental kayak gitu. Oke. Nah, untuk Duta Genre sendiri Kak, biasanya itu tugasnya itu sampai kapan? Tugas jabatannya untuk menjadi Duta Genre sendiri? Kalau kita 1 tahun menjabat,
dan 1 tahun menginspirasi. Kalau ya tagline-nya gini, Tagline-nya 1 justru tahun menjabat selamanya menginspirasi menginspirasi. kayak gitu. Ya kalau kita lihat seperti itu ya memang menarik ya. Ada beberapa hal yang dimana kita itu di situ belajar banyak hal. Iya, Kemudian betul. bagaimana kita berkomunikasi yang baik, menyampaikan yang baik, otomatis kan menjadikan teladan, ya kan? Iya. Memberikan contoh yang akhirnya menjadi teladan. Pernah enggak pada saat tertentu penjenengan menjalankan itu ternyata ada beberapa yang menjadi ternyata kok saya juga bisa masuk di situ ya, padahal saya memberikan ini jangan, tapi ternyata di rambu-rambu itu penjenengan sendiri nyerempet, ya mungkin bukan penjenengan kayak partner atau dalam satu lingkungan jabatan itu kan ada nggak yang seperti itu? Seperti itu. Oke, mungkin ada ya, ada namun tidak sefatal. Misalkan kasus seperti seks pranikah atau pernikahan dini itu insya Allah tidak seperti itu, tidak ada yang seperti itu. Mungkin ini sih dari pendewasaan usia perkawinan. Mungkin ada yang kan tadi 21 25. Nah, namun ada yang cowok mungkin belum 25 tapi udah menikah gitu, mungkin juga ada. Karena merasa untuk masalah ekonomi saya sudah kerja siap. dan udah Ya. siap kayak gitu. Kita kembalikan lagi. Itu sebenarnya dari BKKBN, tapi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diperbolehkan karena usianya baik cewek maupun cowok lebih dari 19 tahun. Seperti itu mungkin. Oke, Kak mau tanya, kalau seumpama jadi duta genre itu apakah ada ketentuan selama menjabat menjadi duta genre itu tidak boleh menikah atau bagaimana? Iya, tidak boleh menikah itu salah satu ketentuan kami karena kan generasi berencana dan untuk minimalnya kan masih juga belum mencukupi ya Kak untuk menikah. 16 sampai dengan usia 22 tahun dan belum menikah. Oke, syarat untuk masuk itu ya. Iya, untuk awal. mendaftar awal. Setelah itu Setelah itu syarat lain ya Kak. Itu tentunya bersedia untuk mengikuti program genre yaitu serangkaian kayak pembinaan, sosialisasi dan lain-lain kayak dalam gitu. jangka waktu 1 tahun, menjabat 1 lagi. tahun dan setiap 1 tahun nanti kita bakal ada reorganisasi yaitu pemilihan duta genre lagi Oke, gitu. itu kan pada saat penjenengan sudah lolos kemudian masuk untuk ini perekrutan kan penjenengan datang ke sini untuk sosialisasi, mari bergabung gitu kan. Iya. Ini Oh, kan iya, betul. perekrutan anggota baru lah. Iya, iya. Nah, untuk pendaftaran sampai dengan menjadi seperti penjenengan sampai ditentukan bahwa ini juara 1, ini favorit, itu membutuhkan jangka waktu berapa lama? Iya, tahapannya. Untuk tahapannya, mungkin oke. bisa ceritakan. Untuk tahapannya untuk yang tahun ini ya Bu. Tahun ini untuk tahapannya Beda ya setiap tahun. hampir sama Bu, tapi lebih kayak kita revisi lagi sambil Dikembangkan evaluasi lagi. Oh, agar gitu. lebih maju dan tentunya teman-teman nanti bisa benar-benar maksimal dalam mengikuti serangkaian kegiatan kayak gitu. Dan untuk timeline ya Bu ini, untuk pembukaan pendaftaran itu nanti kita secara online dan offline itu pada tanggal 27 Januari sampai dengan 14 Februari 2002. Jadi nanti ada 2022. Jadi nanti ada pendaftaran secara online dan juga offline. Jadi nanti teman-teman mengisi Google Form itu secara online dan selanjutnya mendownload berkas di Google Form itu nanti diisi dan dikumpulkan secara offline untuk berkas-berkasnya. Jadi nanti dikumpulkan secara fisik Di mana? di kantor DP3 DP3 AKP. Di mana itu? Sebelahnya Pasar Ngawi sebelum menuju ke Benteng Pendem. Itu nanti di kiri Nanti jalan kantor warna biru. kantor warna biru DP3 AKP. Oke, itu kan deket pasar ayam, Ayam, ya? iya, Bu. Oke, terus lanjut. Dan selanjutnya itu bakal ada pengumuman seleksi administrasi itu pada insya Allah itu 19 Februari 2022. Nah itu nanti bakal kita umumkan dari peserta yang berkasnya itu lolos untuk ke seleksi selanjutnya. Oke, untuk administrasinya sendiri apa persyaratan administrasinya? Untuk persyaratannya yang pertama adalah fotokopi kartu identitas, itu penting banget Bu. Itu baik Berupa itu KTP, KTA atau KTM. Oke. Itu bebas pilih salah satu. Terus juga melampirkan kurikulum vitae kayak gitu. Terus foto full body ukuran 4R background putih 2 lembar. Terus foto close up ukuran 4R background putih 2 lembar. Terus juga foto 4x6 background putih 2 lembar. Dan itu nanti untuk dress code-nya itu adalah official style. Iya, Office style. official style. Oke.
ada persyaratan khusus enggak? Maksudnya ada catatan khusus kalau duta genre itu yang dibutuhkan ini sama ini gitu. Misalkan latar belakang pendidikan, misalkan kan yang kita bahas adalah tentang kesehatan, tentang ini. Ada enggak catatan khusus misalkan yang lebih diutamakan itu apabila dia itu kan kita dari tingkat SMA SMK kan sudah ada yang backgroundnya kesehatan, ada yang backgroundnya ini gitu loh, maksud saya ada nggak catatan khusus yang seperti itu? Tentunya ada, Bu. Yang pertama itu belum menikah, umur 16 sampai 22 tahun. Dan juga dari ini ya, dari melampirkan SK PIK-R atau Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi nanti itu teman-teman bisa langsung datang ke kantor kecamatan, ke PLKB, diarahkan ke PLKB, bilang, Bu, saya mau minta SK PIK-R untuk pendaftaran pemilihan duta genre Kabupaten Ngawi 2022. Iya, saya ingin bergabung begitu, bergabung ke PIK-R. Terus pada saat kita datang ke situ, ini bagi saya baru ya. Iya. Saya juga baru tahu. Makanya kebetulan ini informasi yang penting. Pada saat kita butuh itu ke sana apa yang perlu kita bawa? Ataukah hanya sekedar kita mengatakan bahwa saya mau mendaftar duta genre, saya butuh ini, atau saya harus membawa syarat yang membuktikan bahwa Anda layak untuk bergabung ke PIK-R. Betul. Tentunya kalau PIK-R itu terbuka ya untuk semuanya, Bu, selama masih sesuai. Dan juga tentunya bawa kartu identitas ya gitu. Untuk membuat SK kan perlu identitas yang jelas. Biasanya. Terus untuk pembuatan itu biasanya dibutuhkan berapa lama? Mungkin sehari 2 hari. Bisa jadi. 1 hari 2 hari sudah selesai? Waktu pembuatan SK-nya. Karena kan kalau kita berbicara tentang itu kan kayak prosedurnya kan juga agak lama ya. Jadi kalau sudah ada gambaran seperti ini, misalkan 1 hari 2 hari baru bisa selesai, berarti kan kita mengutamakan di sana. Misalkan siswa kita kan yang mau daftar ikut katakanlah 10 orang gitu kan, berarti kan harus dapat itu semua gitu kan. Tanpa itu kan tidak bisa gitu kan. Kalau waktu 1 hari 2 hari membutuhkan itu, apakah itu bisa secara bersamaan, sifatnya itu kolektif, satu orang datang ke sana, ataukah secara perseorangan? Misalkan di sana itu perlu wawancara kah atau apa, itu ada proses seperti itu enggak gitu loh maksud kalau saya kemarin itu datang bersama-sama, namun nanti dibuatkan SK-nya itu secara kolektif, jadi langsung terlist siapa aja yang mau ikut kayak gitu. Oke, mungkin dari PLKB masing-masing ada persyaratan khusus ya, beda-beda tergantung ke kecamatan masing-masing. Misalkan kalau saya ada syarat diwawancari juga untuk apa seperti itu, kegiatan apa dan motivasinya apa bergabung di PIK-R seperti itu, sehingga nggak semata-mata bergabung karena mengikuti duta genre, namun kita dibutuhkan kontribusinya untuk menggerakkan PIK-R di desa dan kecamatan masing-masing begitu. Itu maksud saya. Pada saat kita gabung itu kan berarti ada hal yang perlu disiapkan, tidak hanya mengatakan bahwa saya ingin bergabung. Betul, saya bergabung untuk ini gitu kan. Karena saya sendiri melihat kalau sudah bergabung dalam hal seperti itu ada beberapa latar belakang yang harus diperhitungkan. Makanya saya tanya tadi prosesnya bagaimana. Kalau cukup hanya sederhana satu orang kolektif datang bisa, nah berarti kan bisa melakukan hal yang seperti itu. Kalau enggak kan seperti ini kan akhirnya tahu bahwa kondisinya seperti itu. Kemudian ada syarat lagi yang khusus mau disampaikan? Sertifikat mungkin? Iya, sertifikat. Sertifikat kejuaraan atau pengalaman kegiatan organisasi. Nanti buat apapun bisa dilampirkan. Dan itu menjadi bila ada, jadi menjadi nilai plus. Jadi buat teman-teman yang kayak belum punya sertifikat juara ataupun belum pernah mengikuti organisasi, itu tetap kita terbuka, teman-teman bisa ikut. Semoga teman-teman itu bisa menjadikan ini adalah awal proses mereka untuk terjun ke dunia-dunia seperti itu. Dan tentunya kebanyakan orang itu menganggap kalau ikut duta-duta itu harus mengikuti standar kecantikan gitu. No. Kebanyakan orang kan menilai standar kecantikan itu kalau cewek itu harus putih, tinggi, cantik, menor, terus cowok itu juga harus tinggi, ganteng atau apalah terserah kayak gitu. Tapi kalau untuk duta genre ini kita nggak memandang fisik atau maupun dia gemuk maupun dia tinggi maupun dia hitam. Dia memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pemilihan ini, mengikuti serangkaian seleksi dan memiliki kesempatan untuk menjadi juara gitu. Dan ingin menambahkan juga yang kita cari bukan dari
body goals atau dari good looking ya nggih Bu, tapi yang mau berkontribusi, yang mau belajar seperti itu. Jadi apa sih motivasinya? Ya ingin belajar, ingin menambah pengalaman dan sebagainya seperti itu. Jadi jangan khawatir atau jangan insecure ya Kak, Iya. kalau bahasa Nggak usah kekiniannya. takut seperti Iya. apa kalian kami terima, yang penting kalian punya niat, Niat. motivasi Iya. dan juga mau belajar. Karena kan juga di sini kan backgroundnya beda-beda kan, otomatis mau nggak mau teman-teman harus ikut pembinaan dan mau belajar tentang kesehatan dan lain-lain kayak gitu. Oke, setelah kita lolos administrasi kan ada proses selanjutnya. Iya. ya Iya, kan? ada proses Dari selanjutnya. administrasi itu kemudian diambil berapa? Untuk administrasi tergantung nanti sesuai dengan yang administrasinya memenuhi, kita ambil semuanya kayak gitu. Apabila nanti misalkan pendaftarnya itu 100 dan administrasinya memenuhi, semua? kita lolos semua. Terus proses selanjutnya apa? Adalah setelah itu? ikut technical meeting pada tanggal kemungkinan 20 Februari 2022. Dan itu nanti akan kita sampaikan mekanisme selanjutnya yang lebih mendetail lagi mengenai seleksi-seleksi selanjutnya. Apa sih yang perlu dipersiapkan kayak gitu. Jadi teman-teman kayak ada waktulah setidaknya untuk mempersiapkan diri. Oke, pembekalannya itu baru berupa bahwa pada saat mengikuti seleksi selanjutnya. Seleksi selanjutnya berupa apa sih sebenarnya? Yang pertama itu adalah campaign, Campaign. video. Kampanye mungkin bisa dari foto, video, sekreatif peserta. Iya. Tentang Nanti temanya akan kita sampaikan, soalnya masih menjadi rahasia. rahasia. Oke, jadi nanti Iya. kalau udah lolos administrasi ke technical meeting, kita akan bikin grup nih, Bu. Jadi setiap campaign 1 hari itu nanti kita kasih waktu 24 jam ya. Iya, 24 jam untuk mengerjakan. Untuk mengerjakan. individu tapi ya. Individu. Iya, betul, individu. Lanjut. Yang selanjutnya itu adalah tes tulis dan wawancara. Ini secara offline tanggal 26 Februari 2022. Kayak gitu. Dan Dengan dari materinya sama ya tentang materinya tentang genre ini. iya masih basic Iya, ini Bu. Soalnya kan rata-rata belum mengenal lebih jauh apa aja sih materi yang lebih mendalam. Berarti mereka tuh hanya sepengetahuannya ya, sepengetahuan mereka tentang ini. Genre, iya. Jadi belum ada pembekalan khusus dari pihak yang terkait. Jadi Iya. mereka baru sejauh mana gitu kan, kayak Iya. untuk mengukur sejauh mana Mana pengetahuan pengetahuan, iya. tentang ini gitu Iya. kan. Oke. Nanti pas technical meeting kita kasih kayak kisi-kisi lah Bu istilahnya. Nanti yang mau dipelajari itu apa aja sih kalian nanti untuk mempersiapkan tes tulis dan wawancara. Nah itu nanti teman-teman bakal ada kesempatan untuk mencari tahu, searching lah, oh apa sih genre itu, substansinya dan lain-lain kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah selanjutnya setelah melalui rangkaian seleksi yaitu video campaign atau apa karyanya yang untuk sekreatif mungkin, melatih kreativitas terus nih, Bu. melalui tes tulis dan wawancara. Nah baru ini kita akan pengumuman 20 finalis pada 28 Februari 2022, yaitu 10 putra dan 10 putri yang layak untuk lanjut ke pembinaan kayak gitu Bu. Pembinaan, jadi mereka bakal dibekali materi-materi seputar genre. Public speaking dan sebagainya. Iya. Oke, saat dari awal sampai dengan akhir, kalau dari ketentuan tadi kan 16 sampai 22 tahun. Nah, dimana kalau siswa kita itu kan kelas 11 sama kelas 12, ya kan? Iya. Iya, betul. Dimana kelas 12 itu nanti dalam bulan-bulan ini kan mereka mempersiapkan mau masuk ke perguruan tinggi gitu kan. Nah, kalau mereka nanti tertarik mau ikut, itu dibutuhkan waktu dari awal sampai akhir itu kira-kira berapa? Karena mereka kan otomatis harus berbagi waktu. Kalau memang mereka lolos kan harus berbagi waktu. Oh, ini saya masuk ke sini dan saya harus mempersiapkan diri untuk bisa masuk di perguruan tinggi juga gitu. Oke. Dari awal sampai akhir ini karena kita grand finalnya tanggal 12 Maret. 12 Maret. Ya, jadi sekitar terhitung sebulan setengah nggih. Ya, sebulan Dari setengah. sekarang nggih. Seperti itu. Dan mungkin ini waktu seleksi itu sekitar kita ngambilnya hari Sabtu Minggu. Hari libur kayak Iya, hari gitu. libur. Seperti kayak tes tulis, wawancara ataupun ada pembinaan seperti itu kita ngambil yang Hari libur. weekend. Kecuali Iya. nanti kalau kita mau kayak ada gladi dan lain-lain, nanti ada surat dispensasi dari kami. Oh gitu ya. Iya. Pada saat sudah full diambil 10 finalis itu kan. Nah, Iya. itu ada waktu karantina enggak dari waktu-waktu itu? Karena kan kalau ada karantina berarti entah 1 minggu kah atau 2 minggu, berarti dia kan harus dapat dispen keluar dari sekolah
Oh, iya. Ada Ya, waktu seperti itu kalau enggak kalau untuk sudah ada proses di situ? Duta Genre ini nggak ada waktu karantina Bu, lebih tepatnya lebih ke pembekalan materi. Pembekalan. Jadi dari pagi nanti sampai sore, terus mereka pulang dan besoknya lanjut pembekalan lagi hari kedua. Dan Berarti itu 2 hari. ada surat dispensasi Iya, dari ada surat kami juga, dispensasi. ada dinas. Selama 2 hari Bu nanti hanya kemungkinannya. 2 hari. Iya. Oke, nah untuk yang setelah tahap wawancara tadi ada video ya Kak kalau nggak salah. Sebelum Oh, itu yang sebelum. Sebelumnya kempain. Yang kalau video itu nanti berapa video kira-kira dan waktunya itu sekitar Ada durasinya ya, enggak? ada Oh, durasi ya. kiranya tadi 24 jam itu hanya satu video sekreatif mungkin atau mungkin ada beberapa video gitu Kak. Oke, untuk video nanti ketentuan menyusul, Menyusul. aja ya. Oh, gitu ya. Ini Oke. misteri. Misteri. Supaya lebih penasaran. Lebih menarik gitu. Oke. Oke Mas ya, Mbak. Ini ada beberapa hal yang memang kadang-kadang kontradiksi. Kalau pesertanya itu kelas 12 karena ada beberapa hal yang mereka harus dipersiapkan gitu kan. Pada saat sudah terpilih, kemudian mereka kan otomatis dapat tampuk pimpinan untuk melaksanakan berikutnya. Padahal posisi dia tidak mungkin di Ngawi karena dia harus kuliah, misalkan diterima di Jember, diterima di mana. Lah itu gimana? Itu kalau berbicara tentang pengalaman ya, Iya, pengalaman pribadi, itu lebih ke prioritas dari diri masing-masing kayak gitu. Misalkan ya mau ada jadwal sosialisasi, selama itu masih bisa didelegasikan nanti bisa dirembukan sama angkatannya masing-masing kayak gitu. Jadi nanti terpilih 20 besar itu udah masuk ke dalam paguyuban Duta Genre kayak gitu. Dan tentunya nanti juga ada ketua angkatan juga. Iya. Semisal ada masalah atau apa bisa dirembukan masing-masing kayak gitu, bersama-sama. Izin menambahkan juga, jadi kegiatan kita nggak semata-mata harus offline. Namun ada di Instagram kita juga ada live atau sharing with Duta Genre. Itu kan Sawidugen ya? Iya, Sawidugen nyebutnya. Itu dengan topik-topik yang berbeda-beda setiap 1 bulan sekalinya. Nah, mungkin ketika dia nggak bisa berkontribusi secara offline, aku bisa ngisi ini atau aku bisa berkontribusi yang lain gitu, meskipun dia posisi di Jember ataupun di Surabaya banyak, karena teman-teman kita juga ada Semarang, Jogja dan lain sebagainya, tapi kita juga waktu ini bisa kumpul bareng seperti itu, tergantung prioritas masing-masing. Iya. Jadi kayak tergantung kesepakatan satu angkatan masing-masing. Nah untuk Kak Septi dan Kak Sola sendiri kan kuliah ya, kalau Kak Septi tadi udah lulus. Iya, alhamdulillah udah. Kalau Kak Sola sendiri kan kuliah. Nah, bagaimana Kak Sola cara mengatur waktunya supaya bisa tetap kuliah terus ikut sosialisasi? Nah, ini gimana Kak Oke, tipsnya? kebetulan tuh kemarin itu sosialisasinya bertepatan dengan pandemi ya. Jadi kuliah itu masih online, jadi bisa disambi kayak gitu. Jadi kayak kadang pas kuliah masuk, tapi juga pas sosialisasi juga bisa mengikuti. Oke. Jadi tergantung setiap orang kan kayak punya manajemen waktu sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi aman. Iya. Nah, ini kan kadang-kadang jadi pertanyaan Iya. gitu loh, Iya. Mbak Mas. Jadi kemarin pada saat saya sempat ngobrol itu anak-anak bilang begini, Bu, misal kalau saya tertarik masuk, kemudian secara administrasi sampai ini saya lolos lah masuk dalam finalis, ada nggak sih konsekuensi yang harus kami terima gitu kan pada saat dia tidak bisa berkontribusi, pada saat dia tidak bisa aktif gitu kan, karena ada beberapa hal juga yang harus mereka selesaikan, di mana betul yang dikatakan tadi skala prioritas itu memang ada, tapi apa ya, kadang-kadang orang itu kan lebih cenderung kepada rasa tidak enak gitu loh. Iya, betul. Kok kayaknya saya nggak enak ya kalau terus-terusan saya nggak punya kontribusi gitu loh, rata-rata itu seperti itu lah. Dari pengalaman Mbak Septi sendiri gimana? Kan harus mengcombine kan antara rasa seperti itu, kemudian kewajiban terhadap, memang sudah terpilih itu kan ada konsekuensinya, tapi kita sendiri kan juga punya kepentingan untuk menyelesaikan kewajiban kita, rata-rata seperti itu ya. Atau mungkin Mbak Septi pernah ngerasa agak enak gitu. Iya. Saya pribadi tipikal yang orang yang nggak enakan. Misalkan ditimbali harus ke dinas atau harus mengisi ini, tapi saya juga ada deadline di hari itu. Nah, saya juga itu konfirmasi tuh ya, intinya konfirmasi dan komunikasi. Saya prioritaskan, misalkan di hari tersebut bertabrakan jadwalnya, saya lihat
yang urgent yang mana. Oh, saya harus sosialisasi dahulu nih karena nggak ada yang ngisi seperti itu, sehingga saya harus sosialisasi, kemudian tugas saya yang lain bisa dikompensasikan atau agak molor dulu seperti itu, nggak apa-apa. Ya udah, saya kemudian setelah sosialisasi langsung mengerjakan dengan catatan saya komunikasi dengan rekan saya, tugas itu bentar ya, telat dulu atau masih ada sosialisasi dan lain sebagainya gitu. Namun tetap harus tanggung jawab dan konsekuensinya seperti itu memang gitu, Bu. Karena memang sering sekali kejadian seperti itu, harus pilih yang mana nih, salah satu nih itu harus satset lah caranya. Ya memang itu yang sering terjadi gitu loh Mbak. Jadi manakala saya memberikan sosialisasi terus penjenengan tadi di bawah, itu pun pasti di otak mereka terjadi hal-hal yang seperti itu pasti saya yakin, karena ada beberapa hal yang mereka itu ingin, tapi bagaimana mengkondisikan diri saya, apalagi dengan kebetulan masuknya periode masuk dari pemilihan duta genre itu kan di sela-sela jadwal yang mereka harus mempersiapkan banyak hal untuk menuju ke perkuliahan. Nah, itu masalahnya di situ. Kalau nanti misal sampai sekolah kami tidak ada kontribusi untuk ikut, enggak masalah kan? Enggak jadi masalah kan? Enggak masalahnya. Karena gini Mbak, anak-anak itu yang menjadi permasalahan sebenarnya di situ. Kemarin yang banyak pertanyaan di timingnya situ. Timingnya belum pas. Karena itu persiapan buat kejar UTBK, terus mungkin ada yang bimbel juga Kak. Jadi gitu kayak bertabrakan gitu waktunya. Kalau tertarik sih saya rasa mereka banyak yang tertarik. Mereka pengen berkontribusi karena anak-anak SMK 1 itu mereka mempunyai kreativitas yang luar biasa. Mereka punya semangat yang luar biasa, antusias yang luar biasa. Hanya karena yaitu tadi masih karena, takut ya. Betul. Waktunya. Di dalam itu nanti saya harus bagaimana? Itu menjadi pertanyaan yang cukup besar bagi mereka. Mampukah saya berkontribusi untuk kedepannya? Nih, kebanyakan kan juga menanyakan seperti itu. Jujur saya sendiri dulu juga menanyakan seperti itu. Mampu nggak ya saya untuk berkontribusi nantinya kalau ikut? Kebetulan kan juga saya kan kuliah di Jogja dan juga harus bolak-balik Ngawi kayak gitu. Nah, tapi yang penting itu gini Bu, kita berusaha aja dulu. Kita usaha untuk mempersiapkan sih apa sih yang diperlukan untuk masuk ini. Nah, kita ikuti aja serangkaiannya, dan juga nanti kalau udah lolos, udah masuk memiliki tanggung jawab, nah itu nanti bisa berjalan kayak gitu, bisa dihandle lah pokoknya. Karena nanti teman-teman itu nggak sendiri, teman-teman itu nanti ber-20, ada 10 cowok sama 10 cewek. Jadi mau nggak mau nanti teman-teman bisa sambil kontekan sama teman-teman lain. Yang penting intinya seperti yang dikatakan Mbak Septi tadi, apapun itu komunikasi harus tetap dijaga. Kalau ada apa-apa itu ngomong dan detail, jelas. Kayak misalkan nanti ada jadwal sosialisasi, maaf ya aku nggak bisa ikut, dan itu dadakan, dan ngomong karena ada urusan keluarga. Nah kan nggak jelas kan urusan keluarganya apa. Nah itu perlu banget detail, ada ginilah dan lain-lain kayak gitu. Yang penting disampaikan secara baik-baik dan sopan. Oke. Dan kebetulan di depan saya ini kan ada juara 1 sama juara favorit, ya kan? Siapa sih yang nggak pengen jadi juara 1? Siapa sih yang nggak pengen jadi juara favorit, gitu kan? Apa yang perlu disiapkan sehingga bisa menjadi juara 1? Dan apa yang disiapkan sehingga menjadi juara favorit? Oke, yang perlu disiapkan Ibu, yang pertama itu adalah doa restu orang tua. Itu saya belajar dari situ, penting banget doa restu orang tua. Setiap saya mau tes, setiap saya waktu itu grand final, waktu itu orang tua saya sakit, jadi nggak bisa melihat, hanya dari online, ya saya minta doa seperti itu. Karena doa Ibu ya, Kak Sola ya, lebih ini. Tapi doa orang tua juga penting, doa teman-teman juga. Nah, kemudian dari awal sampai akhir pemilihan itu saya menikmati prosesnya. Bukan saya menggebu-gebu saya harus jadi juara, itu bukan. Yang tujuan saya adalah niatnya apa? Cari pengalaman, cari ilmu, cari relasi. Ini adalah apa ya, Bu? Lebih berharga daripada segalanya. Untuk juara itu menurut saya adalah bonus. Begitu. Nah, ketika kita sudah lillahi ta'ala untuk mengikuti seleksi pemilihan duta genre, ya udah, oh tesnya seperti ini.
feedbacknya apa? Oh, aku bisa belajar lebih kreatif, aku bisa ngonten loh ternyata di sosial media, oh aku ternyata bisa ngedit-ngedit ya ternyata tentang ini, seperti itu. Selain itu juga kita bisa melatih public speaking, karena waktu itu tes wawancara ya terutama itu kok ngerdek, itu juga tuh persiapan. Kemudian waktu materi kita juga ada Kak Haidar, kemudian ada Kak Eno juga, itu lebih termotivasi, oh public speaking tuh seperti ini, oh dunia pergenrean atau generasi berencana tuh seperti ini ternyata. Saya menikmati. Kemudian habis dari pembinaan, saya belajar lagi dari materi searching internet. Oh, genre itu ada isinya PUP, triad KRR, substansi genre, dan masih banyak lagi, sehingga wawasan saya bertambah. Kemudian detik-detik yang paling gerdek itu adalah waktu grand final. Saya sudah pesimis waktu itu, tidak, ya udah deh, mungkin bukan di sini tempatku, yang lain aja. Tapi waktu itu saya berusaha seoptimal mungkin, saya memberikan yang terbaik. Waktu itu ada Q&A, kita ambil nomor di Snowbell seperti itu. Kemudian ditanya oleh panitia, dewan juri juga, kita public speaking di depan dewan juri dan depan ibu-ibu PLKB ya waktu itu. Jadi waktu itu ditanya menurut pendapat saya seperti apa. Kemudian disuruh presentasi atau sosialisasi selama 1 menit tentang makna keluarga, seperti itu. Itu saya menikmati itu prosesnya. Kemudian waktu dinobatkan atau selamat juara pertama seperti itu, saya sampai nangis tuh. Tenan ini aku, masya Allah. Kalau boleh sujud syukur, saya akan bersujud di situ. Tapi nggak bisa pakai heels, pakai gaun. Itu intinya di sini adalah prosesnya ya, Kak Sola. Bukan saya harus juara, bukan. Itu adalah bonusnya. Seperti itu. Dari Asola? Iya, kurang lebih juga kayak gitu sih prosesnya. Jadi teman-teman di sini intinya saat mengikuti serangkaian seleksi itu pasti adalah yang teman-teman itu akan sadar, oh ternyata saya mampu ya kayak gitu, dan lebih memiliki motivasi lebih banyak lagi untuk menjadi lebih maju. Jujur saya itu dulu itu orangnya nggak kayak gini, nggak ceplos-ceplos dan lain-lain, orangnya pendiam dulu pas SD. Tapi selama mengikuti SMP, SMA, dan juga saya terjun kemarin ikut Dimdi dan juga ikut Duta Genre, alhamdulillah sekarang itu kayak public speaking dan lain-lain itu lebih terasah dan lebih belajar untuk memahami diri sendiri. Oh ternyata saya di ini tuh mampu, oh ternyata saya ini dimampu. Jadi kita kayak termotivasi untuk mencoba hal baru dan untuk tetap belajar kayak gitu. Nah, saya ingin tahu motivasi Kak Sola dan Kak Septi kenapa kok bergabung di Duta Genre, dan kenapa Duta Genre yang dipilih itu apa sih Kak? Oke, motivasi ya, ini sedikit sharing ya. Ini kalau dari saya pribadi banyak banget ceritanya. Yang pertama, waktu itu bulan Maret kalau nggak salah, itu skripsi saya belum di ACC sama dosen, masih seminggu sekali belum ada respon dari dosen. Kemudian saya hampir putus semangat dan ada pendaftaran Duta Genre, coba nggak ya? Ngapain sih? Enggak seperti itu. Kemudian yaudah nekat coba. Dengan apa? Saya latar belakangnya dari gizi, sehingga belajar dulu itu masa prakonsepsi itu seperti apa, di lika-liku remaja itu seperti apa, seperti itu. Kemudian motivasi saya yaitu ingin menambah teman gitu ya. Waktu itu teman, karena saya kuliah online, nggak punya teman di Ngawi, teman saya udah sibuk kuliah, ada yang kerja, seperti itu. Nah, dari teman, kemudian implementasi ilmu yang saya miliki. Oh mungkin nih ada kaitannya, sangat kaitan banget ilmu gizi dengan yang di genre ini, seperti tadi stunting itu ataupun kesehatan reproduksi dan sebagainya, itu masih relate banget. Kemudian apalagi ya, nambah pengalaman, karena saya 1 tahun nggak ikut organisasi karena udah semester tua ya. Jadi nyoba gabung sama, barangkali dapat kenalan atau relasi yang banyak dan pengalaman bersama remaja-remaja di Kabupaten Ngawi. Itu motivasi saya. Saya tanya, untuk gizi penjenengan D3, D4? S1. Oh S1. Iya. Dalam? Di Universitas Diponegoro Semarang. Oke, ini jadi motivasi yang luar biasa. Artinya yang Diponegoro Semarang aja bisa loh melakukan ini. Kenapa yang kita di Ngawi ya kan punya kesempatan besar tidak kita manfaatkan. Itu dari Mbak Septi. Kalau masalah sendiri gimana? Mungkin
nggak seluar biasa Mbak Septi ya. Jujur kalau saya alasan masuk duta genre kemarin tuh kan saya di kampus itu masuk program beasiswa ya, yang untuk setiap semester itu harus ada laporan kayak prestasi, kegiatan dan lain-lain. Dan kebetulan saya posisi di Ngawi, kosong, bingung juga mau ngapain karena pandemi, dan teman-teman saya juga sama jauh di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti ajang pemilihan duta genre. Awalnya sih demi sertifikat, tapi setelah saya masuk dan terjun, oh ternyata tuntutannya seperti ini. Dan lama-kelamaan saya akhirnya mengikuti dan memposisikan diri untuk, oh ternyata saya punya tanggung jawab seperti ini. Jadi saya harus lebih banyak belajar lagi, agar nanti saat sosialisasi atau menyampaikan materi bisa lebih maksimal, kayak gitu. Tadi saya sekilas hanya tahu Jogja. Jogja. Oke. Perpustakaan ya? Ilmu Kalau perpustakaan. Jogjanya di mana? Saya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oke, dengan ambil Ilmu perpustakaan perpustakaan. yang mungkin latar belakangnya jauh ya. Jauh dari banget, kita kayak juga. gitu. Kalau Mbak Septi kan setidaknya dari latar belakang ini masuk itu kayak Relate gitu, masih ada samaan ya gitu. Kalau Mas Sola kan ya nggak jauh sih sebenarnya. Jadi ilmu Penyampaian bisa- informasi bisa- khususnya. bisa dipelajari juga. Bisa dipelajari. Nah, hal-hal yang seperti itu ya ini menjadi catatan penting sih bagi siswa-siswi dan semualah nanti yang melihat podcast ini, bahwa segala sesuatu itu tidak hanya sekedar dilihat dari lingkup yang kecil. Ternyata kita di dunia ini, terutama di masyarakat kita, di bagian ilmu apapun, Iya, di betul. bagian apapun kita bisa melakukan kontribusi sehingga bisa memberikan semangat, gitu kan, yang luar Iya. biasa. Ini ada sentilan sedikit saat mendaftar duta genre ini, ada biayanya nggak sih? Oh, untuk biaya nggak ada. Gratis Gratis beneran kita gratis. untuk pendaftaran. Oke, dari awal sampai akhir ya. Insya Allah kita Nah, terus- juga ini berusaha untuk mencari sponsor terus, Oh, untuk oke. tentunya untuk para finalis nantinya biar lebih mudah. Karena Kayak gitu. pasti ada pertanyaan pada saat sudah terbentuk finalis, kan mereka kan prosesnya ada yang harus pakai ini, Iya, make up make up, ini dan lain gaun. sebagainya. Yes. Nah itu kan pasti akan jadi pertanyaan, apakah penyediaannya kami sebagai peserta ataukah dari panitia atau bagaimana? Oke, Oke. itu masih kami pertimbangkan. Pertimbangkan. Masih dalam rangka mencari sponsorship juga. Semoga Tapi kami selalu mengusahakan agar nanti finalis itu tidak terbebani apapun. Jadi biar kita panitia yang berusaha mencari sponsor dan lain-lain. Jadi nanti pas finalis grand final mereka udah tersedia dan mereka tinggal fokus untuk persiapan nanti menjawab pertanyaan dan lain-lain sampai akhir dan ikut berkontribusi. Itu kan inginnya ya. Iya. Kalau sampai itu tidak, berarti kan tetap kita mempersiapkan untuk yang itu, Iya, ya kan, untuk betul, kegiatan betul. yang oke. Jadi kan itu jadi catatan sendiri Iya, ya. iya. Jadi Iya. mereka nanti juga mempersiapkan bahwa oh ternyata kami juga harus menyediakan itu. Oke, Oke. betul. Oke. Nah terus sekarang yang terakhir Mbak, harapan penjenengan itu sebenarnya apa? Harapan penjenengan berdua sebagai duta genre, kemudian melihat masyarakat yang sudah seperti ini, yang penjenengan katakan tadi seperti gunung es, kelihatannya di atas, padahal di bawah itu yang luar biasa. Nah sebagai generasi muda dan kebetulan penjenengan juara 1 dan favorit, itu kan orang melihat adalah penjenengan punya tugas dan tanggung jawab yang lebih dibandingkan dengan yang lain, gitu kan. Nah Iya. harapan penjenengan saat sudah menjadi terpilih menjadi duta genre juara 1, kemudian favorit, dan kebetulan ada kesempatan di sini yang sangat luas lah, nanti setiap orang akan melihat bahwa ini loh. Nah, apa harapan penjenengan terbesar Oke. dari kegiatan ini? Oke. Ini izin menjawab ya, Bu. Iya. Jadi harapan saya atau harapan kami terbesar itu ingin mengajak remaja Kabupaten Ngawi berkontribusi dalam pemilihan Duta Genre Kabupaten Ngawi 2022. Selain itu juga memanfaatkan waktu, be aktif dan be produktif, memiliki kesempatan yang waktunya lebih produktif untuk lebih aktif. Inilah aku, this is me, gitu. Untuk berani speak up, kemudian berani mengasah keterampilan, karena di genre juga ada namanya life skill, bukan hanya soft skillnya aja, hard skill yang mungkin diperoleh dari sekolah-sekolah saja, namun juga life skill, kemampuan ketika nanti turun ke masyarakat seperti apa gitu. Selain itu kami juga turut menyelenggarakan ya, membantu tugas dari pemerintah, yaitu gencar-gencarnya edukasi tentang stunting. Itu
sama Triad KRR seperti itu. Mungkin itu harapannya, jadi bisa turut berkontribusi menjadi pioner sebagai minimal teman-teman dekatnya, sebagai konselor atau sebagai motivator buat teman-teman terdekatnya itu. Khususnya bisa sebagai inspirator di remaja Kabupaten Ngawi. Untuk saya harapannya kepada teman-teman khususnya remaja itu jangan takut, jangan terlalu berpikir boleh tapi jangan terlalu ibaratnya overthinking atau meruwetkan pikiran. Sebenarnya sesuatu itu bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi ayo kita daftar ke pemilihan Duta Genre Kabupaten Ngawi 2022. Mari kita belajar bersama, berproses bersama, dan tentunya seperti katakan Kak Septi tadi, mari kita menginspirasi dan menjadi inspirator bagi remaja-remaja. Tentunya juga menyebarkan informasi-informasi seputar Triad KRR, yaitu jangan untuk seks pranikah, pernikahan dini, dan juga menghindari penyalahgunaan narkoba atau nafsa gitu. Oke, setelah kita bercerita panjang lebar gini ya, bisa nggak sih penyenangan nongkrong misal? Aku loh pengen lepas dari semua yang saya lakukan. Ada nggak sih waktu untuk sekedar nongkrong yang namanya me time untuk diri saya sendiri? Ada nggak waktu yang seperti itu? Sempat nggak? Sempat Sekali Bu, sempat. Bahkan saya ketika izin menjam ya, ketika me time bahkan Duta Genre ki, ayo sosialisasi. Bahkan di tempat nongkrong, di angkringan pun saya juga turut sosialisasi. Waktu kemarin bukber, waduh Duta Genre ki, ya tak sosialisasi apa, pengen apa? PUP, pendewasaan usia perkawinan. Ya udah saya kumpul sekalian sharing bersama teman-teman, minimal seperti itu. Iya, kayak gitu. Kadang juga itu teman kayak nyenggol, kan kebanyakan kan teman cowok ya, kebanyakan juga perokok kayak gitu. Nyenggol, wah Duta Genre, apa aja sih yang kamu pelajari, coba deh sampaikan gitu. Saya sekilas terpancing untuk mengedukasi. Salah satunya adalah kayak jangan penyalahgunaan nafsa, dan rokok itu kan merupakan mengandung nikotin ya. Kalau dikonsumsi itu bisa kecanduan. Nah, itu juga saya sosialisasikan secara tidak langsung. Itu akan muncul peluang-peluang sendiri untuk kita mensosialisasikan apa yang udah kita dapatkan di Duta Genre ini kayak gitu. Nah, pada saat seperti itu pernah nggak menerima yang namanya bullying? Kalau bullying sih saya menganggapnya biasa, soalnya sama temen dan udah setongkrongan kayak gitu. Jadi kayak nggak saya masukkan hati, yang penting saya menyampaikan informasi, bersosialisasi, dan untuk diaplikasikan ya. Alhamdulillah, kalau enggak setidaknya saya sudah berusaha untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan. Iya. Gitu. Izin menambahkan juga nih Bu, sebagai Duta Genre juga sudah harus siap nih, misalkan dicurhati sama teman-temannya terkait ini loh aku lagi ada masalah sama pacarku. Nggih Bu, biasanya kan remaja udah punya pacar. Nah, diluruskan misalkan mengarah ke hal-hal yang akan menjerumus Ke seks pranikah dan sebagainya, bisa diluruskan. Jadi peran dari Duta Genre juga menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya. Jadi sekalian konseling ini. Biasanya saya ada teman saya buat cerita, saya yang cerita, kadang dia yang cerita. Menurutmu terkait menstruasi itu seperti apa? Lebih ke sharing seperti itu. Gitu. Nah, sekarang gini, kalau kita punya masalah seperti yang ada di dalam permasalahan Duta Genre ini, di mana sih kami akan menghubungi atau kami mau menyampaikan keluhan, itu kami di mana, gitu kan? Apakah secara official atau secara pribadi itu boleh, gitu kan? Oke. Izin menjawab juga. Di Instagram pun ada wadahnya, yaitu Dr. Gen Z. Nah, di sana dia bisa menerima konsultasi secara online buat remaja-remaja ini khususnya, misalkan terkait pacar, terkait hubungan dengan teman ataupun relationship. Kan sekarang toxic relationship kayak gitu. Ya, itu lagi marak-maraknya. Atau mungkin dari Kabupaten Ngawi terdekat bisa ke kami, ke duta-dutanya seperti itu. Secara pribadi? Iya, bisa. Boleh atau sekali. Punya sekretariat yang sewaktu-waktu, misal kita itu pengen saya punya masalah, sewaktu-waktu saya pengen menyelesaikan itu saat itu juga, gitu kan? Adakah tempat sekretariat yang bisa didatangi langsung sehingga kami langsung dapat jawaban? Kalau lewat IG itu kan kadang-kadang tunggu ini di scroll dulu. Oh iya, harus ini. Jadi kami
butuh waktu gitu loh, butuh waktu untuk mendapatkan jawaban. Nah, padahal kami kadang-kadang kalau sudah punya masalah itu pengen langsung mendapatkan solusi sehingga kita selesai, jadi kita bisa melangkah lebih cepat gitu loh maksud saya. Gimana? Kemungkinan kalau di Ngawi itu ada fasilitasnya di kantor DP3 AKB. Langsung bisa secara offline datang ke sana, mungkin ketemu di bagian apa untuk konseling. Oh iya, kesekretariatannya gitu. Ingin nanti akan ada resepsionisnya, bisa ingin menyampaikan tujuannya apa untuk konsultasi dan ya berarti ya. Atau betul. Juga kalau lewat mungkin kan Instagram untuk post juara dan lain-lain kan ada di Instagram, dan juga itu nge-tag Instagram kita. Nah mungkin kalau mau berkonsultasi dengan kita nanti bisa DM secara baik-baik, yaitu yang pertama itu memperkenalkan diri siapa dan tujuannya apa yang jelas kayak gitu. Dan dilayani ya. Dan insya Allah akan kami layani. Selama identitasnya jelas kayak gitu. Kan kadang ada kan itu fake akun kayak gitu dan lain-lain kayak gitu. Tapi kan kadang-kadang kita juga mikir Mas, kalau saya mau memperkenalkan diri saya secara detail kan juga nggak enak. Karena kan mungkin itu sifatnya private. Artinya private itu gini, ada yang menganggap itu bisa sebagai aib, tapi kan dia butuh jawaban. Pada saat dia tidak berani berbicara itu terhadap orang tua, berarti kan dia harus mendapatkan jawaban dari orang yang dipercaya, gitu kan. Nah itu sendiri kan kadang kita mau mempublis diri kita sendiri, misalkan nama saya Tadit, rumah saya ini Mas, saya butuh ini gitu kan, kadang-kadang apa ya yang gimana itu gimana masih dalam tahap seperti itu, langkahnya gimana gitu loh, kan pasti ada yang seperti itu kan, sifatnya kan private. Oke. Nah mungkin kalau untuk siswa-siswi yang kategorinya masih sekolah nah bisa memanfaatkan di BK atau BP, di guru BP. Cerita biasa saya pernah waktu SMP SMA itu cerita masalah mungkin nilai saya jeblok atau dan sebagainya. Saya memanfaatkan itu karena yang terdekat saat itu sekolah juga. Kalau di kuliahan ada namanya dosen wali, beliau juga menerima hal demikian, curhatan mahasiswa dan sebagainya. Atau yang ini kalau umum tadi monggo bisa datang di kantor DP3 AKB gitu. Apa misal boleh kalau kita DM di dokter Gen Z tadi tanpa menyebutkan identitas, misalnya dengan diiringi, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan identitas saya, diiringi inisial, terus dia menanyakan solusinya, apakah tetap bisa dilayani? Iya, kalau untuk dokter Gen Z itu insya Allah setiap hari buka pelayanannya. Coba nanti sekalian dicek ya di Instagramnya. Dicoba segala sesuatu kan ini menjadi solusi yang lain gitu loh Mbak. Kadang-kadang kan anak itu kalau mau datang ke BK pun juga berpikir nanti itu saya kan selama ini asumsi anak itu adalah mereka yang datang ke BK itu kan ada masalah gitu kan. Nah itu loh yang kadang-kadang dihindari oleh anak. Nah kebetulan ini kan ada hal yang seperti ini, dan saya yakin itu pasti nanti akan dimanfaatkan bagi mereka yang punya masalah untuk bisa menyelesaikan pada saat itu juga. Yang dimana pada saat Instagram itu kan yang seperti saya katakan tadi butuh proses gitu kan. Kalau secara face to face, secara pribadi itu kan kelihatannya kan kayak lebih nyaman, tapi kan ya memang ada batasan. Pada saat batasan untuk private yang di DM sendiri juga berpikir kamu harus jelas supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Begitu juga dengan yang mau konsultasi gitu kan. Nah pasti kan di situ ada jalan tengahnya. Ya seperti yang dikatakan Mas Ola tadi, yang penting kan kita bagaimana berkomunikasi menyampaikan dengan baik gitu kan. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, terima kasih Kak Septi, terima kasih juga Kak Sola atas waktunya untuk bisa sharing-sharing, untuk bisa ngobrol bareng kita. Dan buat teman-teman jangan lupa buat simak dan ikuti terus pendaftaran Duta Genre. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang sedang menonton video ini Kak? Oke, ingin berpesan ya. Halo remaja Kabupaten Ngawi, selamat dan semangat. Kami tunggu kontribusinya untuk mengikuti seleksi pemilihan Duta Genre Kabupaten Ngawi tahun 2022. Nah, barang siapapun, pokoknya di sini kami mencari yang ingin belajar, yang mau belajar, mau berkontribusi, bukan hanya dari good looking dan sebagainya.
Oke, dan saya juga mengajak buat teman-teman remaja khususnya di Kabupaten Ngawi untuk mengikuti ajang pemilihan Duta Genre Kabupaten Ngawi 2022. Jangan terlalu banyak berpikir ya kayak gitu, dan banyak pertimbangan ya, jangan takut juga kayak gitu. Tentunya kita nikmati aja prosesnya, kita sambil jalan, kita sambil menyusun strategi. Oke, karena ini ada slogannya BKKBN Ya, Ibu. oke. Karena manfaatkan waktu muda kalian sebaik mungkin untuk generasi yang emas, generasi yang berkualitas. Karena berencana itu keren. Iya, luar Oke, biasa terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan kehadirannya dan berbagai ilmunya. Saya yakin ini akan bermanfaat bagi semua kalangan lah. Amin, amin. Bagi kita sendiri sebagai generasi tua itu juga akhirnya menjadi suatu kebanggaan bahwa generasi muda sekarang itu sudah luar biasa dengan berbagai macam kreativitas, dengan berbagai macam hal-hal yang memang itu harusnya ada di mereka. Hanya kadang-kadang kita tidak tahu bahwa kita punya kemampuan itu. Oke ya, saya ucapkan selamat dan saya mengucapkan terima kasih. Semoga selalu sukses ke depannya, baik secara akademis dan non akademis, dan menjalankan tugas sesuai dengan yang sudah di skala prioritaskan. Ya, Oke, ya. amin ya. Untuk teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini. Kami Butatit dan Kak Sola, Kak Septi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam genre. warahmatullahi. Ayo, Oke. salam Genre Salam. Indonesia. Ulangi ya, kita kayaknya salam Oke, genre biar oke, sama-sama salam semangat. genre. Oke, Salam. Kamu aja yang mungkin, Pak. Salam genre. Salam. Salam. Remaja genre. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. ceria. Genre Indonesia saatnya, Saatnya yang muda yang berencana. Oke. Sekian. Bu, tadi ada semutnya Bu di sini, masuk sini.